Pada tahun 1478 Masehi, diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur, untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Gunung Jati, Cirebon. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusar Bumi, atau dalam bahasa Indonesia, berarti pusatnya dunia. Selanjutnya pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon pada waktu itu diwariskan kepada keponakannya, yakni Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati naik tahta, pada saat itu Cirebon mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat signifikan. Pada masa beliau juga, pengaruh Islam semakin jauh dan berkembang pesat. Semakin banyak masyarakat yang mengenal Islam, terlebih para pemimpin atau penguasa kerajaan yang berada di wilayah Pasundan. Mereka banyak yang meninggalkan keyakinan sebelumnya, pada akhirnya memeluk Islam. Dengan demikian, kegiatan untuk memperluas pengaruh Islam, kala itu menjadi mudah bagi beliau. Ketika masuk usia senja, Sunan Gunung Jati, beliau banyak menghabiskan waktunya di Gunung Sembung. Di Gunung Sembung ini, beliau menyendiri dan banyak menghabiskan waktunya untuk berzikir dan bertafakur. Pada masa itu pula, Sunan Gunung Jati, beliau mengumpulkan putra-putranya, cucu, para saudara, dan kerabat yang lain, termasuk Sunan Kalijaga. Pada kesempatan itu, Sunan Gunung Jati menyampaikan wasiat. Selain wasiat, dalam naskah Mertasinga juga diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati mengirim surat untuk putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Dalam surat itu terdapat pesan yang isinya memerintahkan agar Sultan Maulana Hasanuddin memerintahkan putranya yang bernama Pangeran Maulana Muhammad untuk melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal 11, bulan Masa, tahun Saka, 1490, atau tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat di pembaringannya. Di atas tikar yang terbuat dari daun windamala, sementara bantalnya dari batu. Pada saat meninggal, umur beliau mencapai 120 tahun. Literatur lain menyebutkan, Sunan Gunung Jati wafat pada malam Jumat Kliwon, tanggal 26 Zulhijjah atau Rayagung. Saat tiba waktunya makan sahur, Sunan Gunung Jati menghembuskan nafasnya yang terakhir. Adapun yang terlibat dalam menguburkan beliau adalah salah satunya Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati, atau Syekh Syarif Hidayatullah. Dalam naskah, catatan sejarah, atau cerita tradisional, semasa hidupnya, banyak dikisahkan bahwa beliau dedikasikan sebagian besar hidupnya untuk syiar Islam. Dan atas pengaruh dan jasanya, Islam pada saat itu menjadi berkembang semakin pesat, mencakup sebagian besar hampir seluruh wilayah Pasundan. Tidak hanya itu, para keturunan beliau dari generasi ke generasi, sampai masa ini, banyak yang kemudian menjadi ulama besar dan masyhur.